Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kalian periksa di bawah laci apakah ada sampah yang berserakan, dan di bawah kursi kalian tolong dikumpulkan terus dimasukin ke dalam tong sampah. Oke, jika sudah, kalian masukkan peralatan-peralatan yang tidak diperlukan dalam pelajaran ibu. Yang di atas meja hanya ada pena, buku, dan alat tulis lainnya. Oke, baiklah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita memulai dengan doa dulu. Ketua kelas, pimpin doa. Baik. Hari ini kita akan masuki bab baru, yaitu tentang kebijakan perdagangan internasional. Di sini ada yang tahu apa itu kebijakan perdagangan internasional? Oke, jika belum, tujuan dari kita mempelajari kebijakan perdagangan internasional ini adalah yaitu kalian harus mampu menyebutkan pengertian dari perdagangan internasional, mendeskripsikan manfaat perdagangan internasional, menyebutkan faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Terus ada mendeskripsikan teori perdagangan internasional. Yang kelima ada menyebutkan kebijakan perdagangan internasional. Yang keenam, menjelaskan tujuan kebijakan perdagangan internasional. Oke, kita masuki materi yang pertama, yaitu tentang pengertian perdagangan internasional. Jadi di sini kalian ada yang tahu arti atau pengertian dari perdagangan internasional? Baik, kalau tidak ada yang tahu, biar Ibu yang menjelaskan. Jadi perdagangan internasional ini adalah perdagangan antara dua belah pihak dari negara yang berbeda, berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, kelompok, perusahaan, atau pemerintah. Atau juga pengertian perdagangan internasional ini adalah suatu proses tukar menukar atau jual beli barang atau jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Dalam perdagangan internasional ini ada istilah ekspor dan impor. Jadi pengertian ini kalian mendapatkan istilah ekspor dan impor. Nanti ya mencatatnya. Jadi di dalam perdagangan internasional ini kalian mendapatkan istilah ekspor dan impor.
Ada yang tahu istilah ekspor itu apa? Istilah impor itu apa? Kalau tidak ada yang tahu, biar Ibu menjelaskan. Ekspor itu adalah kegiatan menjual barang dan jasa dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor kegiatan menjual barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Istilah ekspor, istilah orang-orang yang melakukan ekspor itu disebut eksportir, dan orang-orang yang melakukan impor itu disebut importir. Jadi kita masuki ke materi selanjutnya, yaitu tentang manfaat perdagangan internasional. Sebelumnya Ibu hapus dulu ya, karena udah dicatat. Atau kalian bisa lihat di dalam buku cetak kalian di halaman sekian. Kita masuki itu kedua, manfaat perdagangan internasional. Oke, kita lanjutin ke materi selanjutnya, yaitu tentang manfaat perdagangan internasional. Jadi di dalam perdagangan internasional ini terdapat 5 manfaat perdagangan internasional, yaitu 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. 2. Memperluas pasar sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga, ada memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang keempat, sebagai sumber devisa negara. Dan yang kelima atau terakhir, mendorong alih teknologi. Jadi dari materi yang baru Ibu sebutkan, antara pengertian dan manfaat perdagangan internasional, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak, Ibu akan melanjutkan, yaitu ke faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Kita masuk ke faktor pendorong dulu ya. Faktor pendorong itu ada 4, yaitu ada perbedaan sumber daya alam, selera, penghematan biaya produksi atau disebut juga efisiensi. Yang keempat ada perbedaan teknologi. Sedangkan faktor penghambat yaitu terdiri dari 3, yaitu tidak amannya suatu negara, kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Jadi kalian bisa lihat di dalam buku cetak kalian faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Nanti di akhir pelajaran Ibu akan memberikan kuis atau tugas rumah, dikerjakan dan dikumpulkan saat pertemuan selanjutnya. Kita masuki ke materi selanjutnya, yaitu tentang teori. Jadi di dalam teori
perdagangan internasional ini ada dua, yaitu teori keunggulan mutlak atau disebut juga dengan absolute advantage theory dari Adam Smith, dan yang kedua ada teori keunggulan komparatif atau disebut juga comparative advantage theory dari David Ricardo. Jadi Ibu akan menjelaskan satu persatu. Kita masuk ke yang pertama, yaitu teori keunggulan mutlak dari Adam Smith. Jadi dalam teori keunggulan mutlak ini mengatakan bahwa perdagangan internasional ini akan memberikan suatu keuntungan atau laba kepada negara yang bisa mengerjakan atau memproduksinya dengan catatan harga yang lebih kecil apabila dibedakan dengan harga yang telah ditetapkan di negara lain. Jadi maksud dari teori keunggulan mutlak ini yaitu harga yang telah ditetapkan lebih kecil dalam perjanjian, lebih kecil dibandingkan dari harga yang telah ditetapkan di negara lain. Kita masuk ke teori yang kedua, yaitu teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Jadi berdasarkan teori keunggulan komparatif, walaupun terdapat suatu negara yang tidak mempunyai keunggulan-keunggulan mutlak atau sepenuhnya dalam membuat atau memproduksi suatu produk, maka negara tersebut bisa mengerjakan kegiatan atau aktivitas jual beli atau perdagangan internasional terhadap produk yang paling efisien. Maksud dari efisien ini bisa menghemat biaya dan produktif untuk dibuat. Jadi ada dua teorinya, yaitu teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu kebijakan. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional ini diartikan sebagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional. Jadi dapat dikatakan arah kebijakan perdagangan internasional itu untuk mengatur perdagangan internasional agar sesuai dengan yang dikehendaki pemerintah. Atau juga bisa disebut pengertiannya, yaitu kebijakan perdagangan internasional adalah rangkaian tindakan yang akan diambil untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional. Jadi ada jenis-jenis kebijakan yang dapat dilakukan untuk kegiatan impor ataupun ekspor. Yaitu kita masuki yang pertama, yaitu kebijakan di bidang impor. Di kebijakan perdagangan internasional di bidang impor, yaitu ada kuota, penetapan tarif atau bea masuk, ada subsidi, dan ada larangan ekspor atau impor. Oke, sedangkan kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor, yaitu ada diskriminasi harga, premi atau yang juga disebut bonus, ada politik dumping, politik dumping. Oke, di dalam politik dumping ini ada 3 jenis juga, yaitu ada persistent dumping,
ada predatory dumping, dan ada sporadic dumping. Terus ada lanjutannya politik dagang bebas atau free trade. Terus dan ada juga larangan ekspor dan impor. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum Ibu memasuki materi yang terakhir, yaitu tentang tujuan kebijakan perdagangan internasional. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkan. Jadi kita masuki materi yang terakhir, yaitu tentang tujuan kebijakan perdagangan internasional. Tujuannya tidak banyak, mungkin ada beberapa. Ibu akan menyebutkan juga beberapa, dan nanti kalian tolong dicatat, dihafal. Jangan dihafal. Kalau dihafal nanti mudah hilang. Kalian pahami materi ini, dan minggu depan nanti Ibu tanyakan. Oke? Tujuan kebijakan perdagangan internasional ini yaitu untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas neraca pembayaran internasional, mampu mendorong laju ekspor, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, menjaga stabilitas nilai tukar atau kurs, melindungi lapangan kerja agar bisa tetap bersedia, melindungi kepentingan ekonomi nasional dari berbagai kemungkinan pengaruh negatif dari berbagai negara lain, melindungi kepentingan industri dalam negeri dari berbagai kemungkinan persaingan yang tidak sehat maupun kondisi yang kurang menguntungkan. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tolong kalian cari pengertian dari kebijakan perdagangan internasional yang dibilang impor dan ekspor. Nanti dikumpulkan, minggu depan dikumpulkan dalam pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear, it's been a difficult year, and terrorists don't prey on innocent victims. Trust me, darling, trust me, darling.